pagi anak-anak, salam sehat buat anak-anak ibu pahlawan masa kini yang sedang belajar di rumah. Jika kita kembali ke tahun 1945 di tanggal yang sama seperti saat sekarang ini, para pahlawan sedang memanfaatkan menyerahnya Jepang kepada sekutu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menolak kemerdekaan Indonesia hadiah dari Jepang. Mereka berjuang untuk Indonesia merdeka dan berdaulat. Anak-anak juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan masa kini kalau kalian mengerjakan tugas yang diberikan gurumu, mendengarkan orang tua, dan memanfaatkan waktumu dengan berguna. Kita memang sekarang sedang melakukan pelajaran jarak jauh, tapi anak-anak jangan lupa mencatat setiap materi pelajaran. Sama seperti kalian belajar di sekolah. Itu semua akan mempermudah kamu untuk mengulangi pelajaran dan mengerjakan tugas di rumah, sehingga tidak menghabiskan kuota kamu untuk mengulangi pelajarannya. Setelah kamu mempelajari pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran lainnya, kamu lanjut ke pelajaran lainnya. Jangan mengerjakan tugas sehingga pelajaran selanjutnya kamu ketinggalan. Tetap semangat ya, semua pahlawan-pahlawan Indonesia masa kini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa supaya kita dapat menikmati pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar kaidah kebahasaan dan struktur teks deskripsi. Sampailah kita pada pembahasan terakhir mengenai teks deskripsi, yaitu bagaimana sih cara menyusun teks deskripsi? Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa yang harus kita capai di pertemuan kali ini. Kompetensi dasar kita kali ini adalah 4.2, menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Indikatornya, menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis. Untuk materi sebelumnya, bisa kalian lihat di catatan masing-masing, atau kalau ada yang belum mencatat, bisa dicatat dari video-video pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana cara menyusun teks deskripsi. Setidaknya ada 5 hal yang minimal harus kamu lakukan ketika ingin menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan tema dan judul. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan tema atau topik yang akan kamu jadikan menjadi teks deskripsi. Kemudian, kamu tentukan objek yang akan kamu deskripsikan. Setelah keduanya ada, kamu bisa memilih judul apa yang cocok untuk teks deskripsi kamu. Contoh, tema yang akan kamu ambil adalah sekolah, dan objek yang kamu gambarkan adalah SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Maka ada beberapa judul yang kamu pilih, misalnya lingkungan sekolahku yang asri. 2. Menentukan tujuan. Setelah kamu mendapatkan judul yang tepat, kamu tentukan tujuan kamu menggambarkan objek tersebut. Misalnya, kamu mendeskripsikan tempat wisata supaya orang-orang bisa melihat keindahan tempat wisata itu dan punya keinginan untuk berkunjung. Contoh lain dengan judul yang sebelumnya, lingkungan sekolahku yang asri, kamu bisa menentukan judul kamu menggambar objek SMP Negeri 4 Tebing Tinggi agar orang yang membaca, mendengar tertarik dan bangga.
Menentukan tujuan akan membantu kamu untuk tetap dalam jalur atau fokus dalam menggambarkan objek tersebut. Kamu tidak terganggu dengan detail-detail lain tidak penting yang tidak perlu ada dalam teks deskripsi yang kamu buat. 3. Menyusun kerangka teks deskripsi. Setelah itu, kamu harus menentukan kerangkanya. Apa-apa saja sih yang mau kamu jabarkan di teks deskripsi tersebut? Ibu masih ambil dari contoh yang sama ya. Kerangka untuk lingkungan sekolahku yang asri. Pertama, kita akan menjabarkan tentang pagar depannya, lalu fasilitas yang ada di sekolahnya, lalu halamannya, lalu kelasnya. Untuk pagar depannya, kita akan menjabarkan ukuran, warna, suasana, dan detail lainnya. Lalu, fasilitas kita akan menjabarkan apa saja yang ada di sekolah itu, berapa banyak, di mana saja, kegunaannya apa, untuk halamannya, berapa ukurannya, di mana posisinya, apa saja kegunaannya, dan lanjut ke kelasnya. Ada beberapa banyak, berapa tingkat, warnanya apa, dan detail lainnya. 4. Mengumpulkan data atau bahan. Mengumpulkan data dan bahan. Setelah kita menentukan kerangkanya, kita lanjut dengan mengumpulkan data. Mengumpulkan data bisa dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Bisa juga dengan mengumpulkan sumber-sumber lain dari buku, internet, atau pengalaman orang lain. 5. Mengembangkan teks deskripsi. Setelah kita melakukan tahap 1-4, itu akan memudahkan kita mengembangkannya menjadi bentuk sebuah teks deskripsi. Ingat anak-anak, ketika menulis teks deskripsinya, kamu harus memperhatikan apakah teks tersebut sudah memenuhi ciri-ciri teks deskripsi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dan perhatikan strukturnya. Harus ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kamu tutup dengan penutup yang berisikan kesanmu terhadap objek yang dideskripsikan. Persis seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita ulangi lagi ya langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan tema dan judul. 2. Menentukan tujuan. 3. Menyusun kerangka teks. 4. Mengumpulkan data atau bahan. 5. Mengembangkan teks. Nah, yang gak boleh ketinggalan, kita berkenalan dulu dengan temanmu dari 71, dengan ibu wali kelasnya R. Situmorang. Selamat berkenalan. Terbang dengan balon udaraku.
lagi yuk. Langit biru. Setelah membaca, menelaah, dan membedah beragam contoh teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan berkarya membuat teks deskripsi. Uji kompetensi kali ini akan mengasahmu untuk berkreasi mencipta teks deskripsi. Saatnya berkarya dan yakin kamu bisa. Perhatikan baik-baik petunjuk tugas pertemuan kali ini. Tanggal 17 Agustus 2020 minggu depan, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Adapun tema besar yang diangkat tahun ini adalah Indonesia Maju dan disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia. Tugasmu adalah membuat teks deskripsi dengan tema yang sama. Objek yang mau kamu deskripsikan bebas selama berhubungan dengan tema tersebut. Ibu kasih contoh. Dengan tema Indonesia Maju, Ibu akan mendeskripsikan jalan tol Medan Tebing Tinggi. Judul yang Ibu pilih adalah Tol yang Dinanti. Tujuan Ibu adalah untuk menggambarkan pembaca atau pendengar bahwa pemerintah sudah membangun jalan tol yang dapat mempermudah akses darat perjalanan dari dan ke Medan. Kemudian Ibu membuat kerangka apa yang mau membangun teks deskripsi tersebut, seperti lokasi, ukuran, suasananya. Kemudian Ibu mengumpulkan data-data dari internet dan mengembangkan teks deskripsinya. Bagaimana? Kalian juga bisa menggambarkan tentang kekayaan alam Indonesia, suku, makanan, budaya, rumah tradisional, dan lainnya yang berhubungan dengan tema Indonesia Maju dan logo Bangga Buatan Indonesia. Jangan lupa tugas dikumpulkan di classroom. Anak-anak, untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jangan lupa membaca bukunya dari pelajaran teks deskripsi pertama sampai pelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat.